Halo, perkenalkan nama saya Fadil Cahaya Gemilang. Saya jurusan Sains Data. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri di sini kita disuruh membuat program Java dengan mengimplementasikan stack, queue, dan juga quicksort. Nah, di sini kita disuruh menggunakan minimal 8 data integer. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini untuk stack, ini untuk queue, dan ini untuk quicksort. Nah, bagaimana sih konsep stack dengan metode LIFO ini atau last in first out ini? Saya akan menjelaskannya melewati visual. Nah, di sini saya akan mencontohkan stack dengan membayangkan stack itu seperti tumpukan buku. Nah, di sini saya akan menggambarkan, saya akan menaruh satu buku di suatu meja. Nah, ini buku pertama. Kemudian saya akan menaruh buku kedua. Nah, buku kedua akan berada di atas buku pertama. Kemudian buku ketiga dan selanjutnya sampai buku terakhir, yaitu buku kelima. Nah, pastinya yang pertama saya akan ambil yaitu buku yang berada pada tumpukan paling atas, yaitu adalah buku yang terakhir saya masukkan atau buku terakhir yang saya tumpuk, yaitu buku kelima. Ini adalah buku yang saya pertama kali keluarkan. Seperti itu. Itu adalah konsep dari stack yang memakai metode last in first out, di mana tumpukan yang terakhir saya masukkan itu adalah tumpukan yang pertama saya keluarkan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan coba untuk membuat program Java dengan mengimplementasikan si stack ini. Nah, ini sudah coba saya run dan ini berhasil. Bisa dilihat dari ini push 35 dan stacknya jadi 35, push 85 jadi 3585, dan sampai seterusnya. Ini data sebelum proses pop segini, dan saya melakukan pop sebanyak 3 elemen. Di sini pop 1 berarti keluar itu 1, terus pop 10 ini keluar 10 jadi 67, pop 67 keluar jadi 39 jadi segini, seperti itu. Terus di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk codingnya. Untuk proses stack ini tuh ada 2 cara, dimana cara pertama itu adalah dengan push satu-satu datanya, dan cara kedua itu adalah dengan cara loop. Nah, di sini saya akan menggunakan cara loop, seperti itu. Nah, ini kan pembuatan stacknya dengan nama stack. Di sini saya membuat data array. Nah, karena data array ini belum masuk ke stacknya, jadi si data array ini akan dimasukkan dulu ke variabel data masuk S. Nah, data masuk S ini ketika data stack ini masuk ke data masuk S, ini akan masuk satu per satu, jadi kayak 35, 85, 95 seperti itu. Nah, langsung aja kita push ke si data masuk ini, kita push ke stack secara satu per satu, seperti itu. Ini seperti biasa sistem AutoML. Ini untuk menampilkan, ini untuk menampilkan data sebelum pop, ini untuk proses popnya. Nah, untuk proses popnya juga ini menggunakan loop, dimana dimulai dari indeks 0 sampai sebelum indeks 3. Ini increment. Nah, ini stack pop ini berguna untuk nge-pop data yang paling atas atau data yang paling akhir gitu. Dia akan mengeluarkan data yang paling akhir. Nah, kalau ini tidak dimasukkan ke variabel data keluar S, maka kita tidak tahu data yang dikeluarkan oleh pop ini data yang mana, elemen berapa gitu. Nah, makanya kita masukkan stack pop ini
masukkan ke variabel data keluar S. Jadi kita tahu data yang di pop. Ini untuk menampilkan data sesudah proses pop. Dan untuk kecepatannya sendiri itu adalah O1, dikarenakan proses push dan pop ini tidak harus mencari data tertentu. Jadi dia langsung aja memasukkan datanya atau dia langsung aja mengeluarkan datanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari queue atau queue dengan metode first in first out, dimana saya akan menggambarkan metode ini dengan 5 orang yang sedang memesan tiket dan antri untuk kereta. Misalnya ada satu orang dulu nih, dia memesan tiket untuk sebuah kereta di mana antriannya itu nomor 1. Kemudian orang kedua dengan antrian nomor 2 dan seterusnya sampai antrian nomor 5. Kemudian yang akan diproses duluan pastinya adalah si tiket yang nomor 1 ini. Dia akan diproses duluan, dia akan keluar duluan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tiket yang bernomor 2. Dan sekarang kita akan coba praktekkan untuk pembuatan Java dengan metode queue ini. Nah, ini sudah dijalankan untuk queue-nya sendiri. Ini adalah proses enqueue, di mana enqueue 10 ini akan masukkan jadi 10, 7, 10, jadi 10, 7, 10, ini 65, 10, 7, 65 dan seterusnya. Ini adalah data sebelum prosedur queue. Kemudian prosedur queue-nya seperti ini. Di sini saya memproses queue itu adalah 3 elemen saja, yaitu 10, 7 dan 65. Dimana ini kan 10 jadi nggak ada, ini 7 jadi nggak ada, 65 jadi nggak ada, dan ini adalah data sesudah proses queue-nya jadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingnya. Sebenarnya coding dari queue-nya ini tuh sama, lumayan mirip dengan stack, dimana queue juga bisa di enqueue satu persatu dan dequeue juga satu persatu. Cuman di sini saya akan menggunakan loop sama dengan proses stack tadi. Nah, ini sama saja masukkan data array. Nah, ini juga sama sebenarnya. Si array tadi kita masukkan ke variabel data masuk queue. Nah, data masuk queue ini akan diproses satu persatu dengan queue over ini. Terus ini tampilkan seperti biasa. Ini juga nampilin data sebelum diproses dequeue. Ini proses dequeue-nya. Ini pakai loop juga. For int 0 dari indeks 0 sampai indeks sebelum 3 yaitu 2. Terus increment int data keluar queue poll. Nah, ini queue poll ini adalah mengeluarkan data, yaitu mengeluarkan data yang pertama, yaitu yang ini 10 ini nih, seperti itu. Terus masukkan ke variabel data keluar queue biar kita bisa melihat nih data mana yang dikeluarkan oleh queue poll ini. Nah, untuk queue ini, untuk pemrosesan queue ini sama seperti stack tadi, yaitu O1. Kenapa O1 ya? Karena untuk pemrosesan queue dan dequeue ini kita tidak harus mencari data mana terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya mau ke enqueue langsung enqueue aja, langsung masukin data aja. Dan untuk dequeue yang langsung keluarin data aja tanpa harus mencari data lain. Makanya pemrosesannya itu O1 seperti itu, sama seperti stack tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari quicksort ini. Quicksort ini dia akan dia akan memilih pivot. Pivotnya itu sebenarnya bebas, cuman biasanya dia akan memilih pivot yang itu yang high, yang itu yang paling kanan, itu 7 di sini. Dia ini akan menjadi acuan, dimana acuannya ini harusnya di sebelah kiri pivot itu data yang paling data yang paling kecil dari pivot. Terus yang data yang paling kanan itu data yang paling besar dari pivot, seperti itu. Nah, untuk konsepnya sendiri dia bakalan pakai I dan J, dimana J ini akan berhenti ketika dia lebih kecil dari pivot, seperti itu. Jadi misalnya ini J itu lebih kecil dari pivot, dia akan I nya juga akan bergerak ke
3 ini. Nah kemudian kita lanjut, karena 10 itu lebih besar dari J, lanjut ke 1. Karena 1 ini lebih kecil dari J, dia I ini akan masuk ke I ini akan nambah 1, jadi ke 10. Nah sudah itu I sama J ini akan ditukar seperti ini. Nah dia akan menukar data, kemudian J akan melanjutkan ke 2. Nah 10 ini tuh udah lebih besar dari 7 dan tidak ada elemen lain, jadi kita nggak harus apa-apain. Nah karena ini masih acak-acakan, dimana kita akan memilih pivotnya lagi. Untuk yang sebelah kiri ini pivotnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan ini di program Java. Nah, di sini sudah selesai untuk quicksortnya sendiri. Ini ada data yang sebelum diurutkan dan ini data yang sesudah diurutkan. Ini sudah terlihat kecil sampai ke besar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana codingnya. Nah, di sini ini adalah quicksort ya. Ini seperti biasa, ini cuma untuk menampilkan ini untuk apa ya? Ini array-nya ya. Ini untuk datanya yang belum diurutkan. Kita masukkan gitu. Nah ini adalah sistem print, ini untuk melihatkan data sebelum diurutkan menggunakan print array, dimana ini memanggil fungsi print array, terus ini memanggil fungsi quicksort, dimana si data array akan masukkan ke fungsi quicksort seperti itu. Ini untuk menampilkan data sesudah diurutkan dan ini untuk memanggil fungsi dari print array. Nah untuk fungsinya sendiri di sini itu ada quicksort, dimana quicksort sendiri ini adalah memanggil 3 parameter, dimana ada array, yaitu low dan high. Low ini adalah indeks paling kiri, high ini indeks paling kanan. Nah di sini ada pemanggilan if, dimana kalau misalnya low itu lebih kecil dari high, maka akan dilakukan pemrosesan ini. Nah pivot index ini sendiri, dimana pivot index ini adalah apa ya? Hasil dari suatu pemrosesan dari partisi seperti itu. Nah ini untuk quicksort yang kiri itu untuk low pivot index, ini untuk quicksort yang kanan. Jadi ini untuk kiri pivot, ini untuk kanan pivot. Nah ini dicek lagi, jika low itu lebih kecil dari high, maka akan melakukan partisi lagi seperti itu. Nah ini untuk fungsi partisinya. Nah untuk fungsi partisinya ini ada pivot, ini ada untuk pemilihan pivot, dimana pivotnya itu yaitu sebelah kanan seperti tadi yang sudah dijelaskan dengan konsep. Nah ini juga ada pemanggilan i, dimana i itu bakalan sebelah kirinya si low seperti itu. Ini untuk ada pemanggilan j nya juga, dimana jika J-nya itu low dan jika J-nya itu lebih kecil dari high, maka akan melakukan increment. Jika si J-nya itu lebih kecil atau sama dengan pivot, maka I-nya itu akan menambah. Kemudian ini adalah penukaran I dan J. Jadi si IRR ini ditempatkan ke temp dulu, IRR J langsung ditempatkan ke I, terus temp ini masuk ke IRR J. Seperti itu. Dan ini untuk penempatan pivot, dimana IRRI plus 1 itu akan ditempatkan ke temp, dan ini IRR high ini adalah pivotnya akan ditempatkan ke IRRI plus 1, dan ini temp ini akan ditempatkan ke IRR high. Lalu return I1, dimana I1 ini pivotnya ini akan return ke sini. Nah ini adalah, jadi si pivot index ini adalah hasilnya gitulah, hasil dari si fungsi partisi ini seperti itu. Nah ini untuk static void print array-nya ini cuman fungsi dari print array, dimana ini fungsi untuk menampilkan data array seperti itu. Jadi seperti itu saja untuk tugas 2 struktur data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.